Saldo Shopee kamu udah tipis. Buat belanjain isi. Batur mah udang sarete mandi atuh. Awasi beungeut atuh. Sama udud, dewae udud. Ayo we udud. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan membahas tentang teknik trading ya. Teknik trading kali ini yang akan kita lakukan adalah ini kita lihat kemarin kita sudah melakukan penutupan. Jadi minus 528 531 kita tutup. Kemarin totalnya keuntungannya 1072, kemudian dipotong minus 533, jadi masih ada keuntungan ya guys ya. Jadi ini kita rebate-nya sudah masuk ya guys ya. Rebate-nya bisa transfer manual, jadi bisa sama upline kita juga bisa secara berkala setiap minggu, jadi setiap Sabtu sih ya, setiap Sabtu akan dikirim otomatis dari sistem. Tapi bisa kita juga kalau dekat dengan upline bisa minta rebate-nya dikasihkan ya. Jadi ini keuntungannya sebetulnya dengan lot yang besar atau dengan margin yang besar kita bisa mendapatkan rebate yang besar ya. Jadi diusahakan lotnya itu sebenarnya diusahakan satu lot ya untuk perhitungan rebate-nya biar banyak masuknya ya. Tapi tergantung kondisi leverage, kemudian saldo juga marginnya ya. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi itu yang disebut dengan money managementnya ya. Oke guys. Saya akan kemukakan beberapa teori trading ya, teori trading kali ini kita akan menggunakan sistem buy limit, kemudian sell stop, buy stop dan sell limit ya. Jadi definisinya ini yang disebut dengan pending order. Pending order itu membuat order tetapi akan berlaku ketika harga menyentuh posisi order ya. Jadi pending order, jadi belum masuk order. Jadi kita misalkan ya kita akan memprediksi bahwa ini kalau lihat tren ya, kalau lihat ini namanya aligator ya guys ya, yang hijau kemudian merah dan biru itu namanya aligator ya. Nah, jadi yang disebut aligator itu ini ya guys ya, ada yang hijau kemudian ada yang merah dan ada yang biru ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Jadi untuk mengaktifkannya kita bisa ke sini ya. Indikator pada Euro USD, kita chart utamanya, nah ditambahkan aligator. Jadi kita tambahkan aligator ya. Tadi aligatornya sudah masuk ya. Nah ini saya masukin aligator. Nah kemudian defaultnya ini sebenarnya nggak begini ya. Jadi saya buat periode JAWS-nya, kemudian pergeseran JAWS dan periode TIT-nya itu 321. Kemudian pergeseran TIT-nya 3, kemudian periode LIPS-nya 2, kemudian pergeseran LIPS-nya 1 ya. Jadi defaultnya nggak begini ya. Kenapa demikian? Karena saya menyesuaikan dengan biasanya ya, kalau yang suka bermain indikator, sebenarnya saya hanya sesekali melihat indikator ya. Jadi sesekali melihat indikator. Jadi
aligator ini prinsipnya adalah ketika, nah ini contohnya ya, ketika yang hijau dari atas ya, ini yang hijau ini ya, nah ini ketika yang hijau yang ini dari atas merah ya, memotong merah ya. Sekali lagi yang hijau itu ya. Nah ini nih ya, kelihatan nggak ya? Jadi ketika yang hijau memotong yang merah dari atas, dari arah atas, maka trennya akan langsung tren turun. Ya, gitu ya, indikatornya ya, indikasinya ya. Jadi ketika hijau ini akan menyentuh merah dari atas, dari arah atas. Jadi posisi hijaunya itu ada di atas merah ya guys. Ini posisi hijau di atas merah. Ya, ini di atas merah. Jadi posisi hijau di atas merah, kemudian menukik ke bawah, ini indikatornya, indikasinya dia akan tren turun. Ya. Sebaliknya kalau tren naik dia, contoh misalnya, nah ini tapi ini nih lihat nih, ini palsu ya. Jadi trennya seharusnya naik. Ya ini contohnya, ini seharusnya naik nih. Ya, jebakan, ini namanya jebakan. Jadi si indikator yang hijaunya ada di bawah, karena dia landai, memotongnya landai, nggak menukik ke atas. Ya, jadi seperti memotong merah. Jadi ini kalau landai begini, dia trennya akan dilanjutkan lagi ke bawah, guys. Ya. Jadi walaupun si hijau ini berada di bawah merah, tetapi karena dia landai, ya ini landai ini guys ya. Nah ini landai, jadi trennya itu dia nggak naik ke atas, jadi landai. Jadi kalau yang trennya ke atas itu seperti misalnya, sebentar ya, seperti misalnya ini nih. Nah ini nih ya. Ini ketika si hijau memotong yang merah agak nukik ke atas, itu trennya akan buy. Ya, itu indikatornya. Kenapa saya geser-geser? Jadi defaultnya kan ini enggak 321. Jadi defaultnya itu 18 kalau nggak salah ya, 18 sekian. Nah, itu agak bergeser gitu, bergeser ke kiri gitu, enggak pas timingnya gitu. Ini di H1 ya. H1 itu adalah time frame 1 jam. Jadi pas 1 jam dia bergeser sedikit gitu. Jadi kalian atur sendiri apakah 321 atau 531 ya, bisa 531 atau 853. Ya, yang pernah saya setting itu 853, 321 atau yang defaultnya ya. Tapi yang defaultnya itu agak kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Momennya gitu ya. Jadi momennya, jadi pergeseran jauh dan tipsnya saya ubah gitu ya. Kemudian sekarang kita belajar Bollinger Band. Bollinger Band ini yang kuning guys ya. Jadi Bollinger itu ada 3. Bollinger bawah, Bollinger tengah, dan Bollinger atas ya. Nah, sebenarnya ini prinsip Bollinger ini adalah prinsip moving average. Dia akan mengetahui pergerakannya. Jadi ini cukup simple kalau Bollinger ini. Jadi sistemnya adalah, nah ini, setiap dia mau berubah arah, ya, dia akan mengalami Bollinger itu penyempitan. Ya, tadinya lebar kan ya guys ya. Kita lihat tadinya lebar. Bentar. Tadinya lebar, ya, tadinya lebar ini. Kemudian lakukan penyempitan. Ini ada 2 kemungkinan, bisa meneruskan tren naik atau bisa berbalik arah. Ya. Nah, ini lihat. Patokannya adalah Bollinger tengah, jadi moving average yang tengahnya.
ya. Kalau Bollinger itu sistemnya cuma bacanya simpel. Jadi ketika trennya sebelumnya itu naik atau turun. Nah, di sini trennya naik ya. Kemudian Bollingernya itu penyempitan. Ya. Ini bisa dilihat ini penyempitan ya guys ya. Bergerak ke ini menyempit ya, menyempit. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan akan naik lagi lebih dahsyat atau akan turun. Nah, arahnya ditentukan arah Bollinger Tengah. Nah, ternyata Bollinger Tengah ini dia menunjukkan bahwa akan tren turun karena arahnya turun gitu. Cukup simpel ya. Nah, jadi untuk membaca Bollinger cukup simpel. Jadi ketika setelah dilakukan penyempitan, dia ada dua kemungkinan. Ya, bisa tren naik atau tren turun. Nah, contoh misalnya tren meneruskan ya. Nah, ini contoh. Ini meneruskan naik nih. Dia Bollingernya penyempitan nih, penyempitan. Ya, menyempit ya, mengecil, tetapi trennya masih naik karena ditentukan oleh Bollinger atau moving average yang tengah. Ya. Itu cukup simpel Bollinger ini. Dan biasanya itu bergerak searah dengan moving average ya. Nah, kemudian moving average itu yang putih ya guys ya. Jadi cara membaca moving average ini yang indikator yang moving average ini yang putih. Itu moving average itu jika pergerakan harga di bawah harga moving average atau harga rata-rata pergerakan, dia akan turun ke bawah. Jadi cukup simpel. Kalau di bawah harga, di bawah moving average atau di bawah MA, itu dia akan turun, trennya turun. Tapi kalau di atas MA, dia akan trennya naik. Jadi cukup simpel ya bacanya kalau moving average. Kalau dia menyentuh yang ini yang putih ya guys, yang putih ini. Jadi kalau yang putih jadi moving average, kalau di bawah MA dia akan trennya turun, kalau di atas MA dia akan trennya naik. Ya. Demikian cara membaca indikator. Kemudian saya sebetulnya tekniknya membaca candle ini sewaktu-waktu saja ya guys ya. Jadi pada prinsipnya saya menggunakan metode chaos ya. Chaosnya dengan sistem pending order. Jadi chaosnya itu karena pergerakan harga kita cek dulu ya akun yang lain dulu. Jadi ini resiko kita memanage 3 akun, jadi kita harus sering cek akun yang lain. Nah, ini contoh akun yang lain ini sudah ini kita bisa tutup. Jadi harus di maintenance ya guys ya. Jadi akun yang lain. Nah, ini kalau sudah bisa ditutup. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ini margin levelnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah margin levelnya ya. Margin levelnya jangan sampai di bawah 1000 ya. Kalau 1500 itu sudah wanti-wanti. Ini masih 1800 ya. Jadi 1800 masih aman. Yang bisa ditutup kita tutup ya, lumayan aja. Untuk nah ini margin levelnya kan jadi 2000 ya guys ya. Bisa dilihat. Jadi marginnya jadi berubah 2000 kalau kita tutup ya. Jadi kita maintenance margin levelnya. Jadi kalau orang dulu menyebutnya copi-copi gitu ya, mengambil sedikit keuntungan ya gitu, daripada kita ingin terlalu untung banyak tetapi ternyata berbalik arah. Jadi mendingan kita ambil sedikit-sedikit aja guys ya. Ya tetap kita pasang take profit ya. Cuma sebelum nyampe take profit sudah diambil duluan ya. Nanti tetap kita pasang lagi ya.
Oke, jadi gini sistemnya ya, cara memanage 3 akun sekaligus. Yang penting 1072 dikurangi 500 masih ada keuntungan 500. Oke ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita melihatnya di sini trennya akan turun ya guys ya. Bukan akan turun, emang sudah turun ya, trennya masih turun, tren turun ya. Jadi ini masih tren melanjutkan tren sebelumnya, ini trennya turun ya. Lihat Bollingernya masih ke bawah ya. Trennya masih turun, kemudian alligator juga masih turun, dan moving average harga juga masih di bawah moving average. Ini kemungkinan masih turun lagi. Jadi cuma sesaat, dia naik sesaat. Jadi sebelum menyentuh Bollinger ada kemungkinan tren masih akan tetap turun ya. Nah, ketika dia sudah break ke Bollinger, kemungkinan trennya akan berbalik arah naik ya, seperti itu. Tapi tergantung juga arah dari Bollingernya. Kalau Bollingernya dia naik ke atas, berarti dia akan naik ke atas. Tapi kalau Bollingernya nanti sedikit sideways kemudian turun lagi, bisa jadi turun lagi ya. Jadi serba kemungkinan. Jadi tapi indikasinya sudah ada di situ ya. Nah, jadi kalau trennya masih tren turun, maka pembuatan posisi juga diusahakan mengikuti tren ya. Jangan unfollow the trend gitu ya. Jadi mengikuti tren. Jadi biar dapat cuannya. Jadi kita otomatis kita akan mengambil sell. Nah, di sini sell ini ada beberapa cara. Ada eksekusi instan, jadi tinggal eksekusi pasar, langsung sell, pasang take profit. Biasanya saya untuk yang pertama ini saya pasang 12 pips ya. 12 pips. Jadi kalau 15 dikurangi 12 berapa guys? Nah, jadi 0,3 ya. Nah, gitu. Jadi saya biasanya ngambil 12 pip dulu untuk Euro USD ya. Sell. Jadi ini tren turun, cara eksekusi tren turun, sell seperti itu ya. Kemudian tadi ngambil 12 pips, kemudian kita pasang juga sell limit guys. Jadi untuk menambah posisi, jadi kita pasang sell limit 2 pips di atasnya, jadi ke 17. Kemudian kalau 17 berarti 0,5. Jadi kalau dikurangi 12 gitu ya guys ya. Kalau 17 berarti 0,5. Ya di belakang digit desimal mau dipasin juga boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita karena trennya turun, jadi ketika naik dulu sebentar, dia ngambil sell. Itu namanya sell limit. Tapi kalau kita misalnya trennya turun terus, maka kita akan mengambil sell stop. Jadi, nah tadi kan tuh 17 nih udah tersentuh tadi yang barusan. Nah 2 pipsnya berarti 15 ya. Ke 13. Jadi ketika turun langsung berarti langsung ngambil nah gitu ya. Dia 15 dikurangi 12 berarti 0,3. Jadi langsung tren turun, jadi kita ngambil sell stop. Jadi gitu ya guys ya. Karena dia trennya sell. Jadi kita ngambil eksekusi instan sell, kemudian sell limit dan sell stop. Kebetulan ini kan dia habis naik juga nih. Dia habis naik ya. Ini yang candle biru ini kan dia habis naik nih. Jadi kemungkinannya turun gitu. Ya guys ya. Walaupun nanti kita dipasang di atasnya juga buy. Nah, kenapa saya batasin sampai di sini? Karena kemungkinan ini bisa lewat dari Bollinger. Tapi ini kalau semakin ke atas ya semakin jauh sebetulnya ya. Karena dia trennya turun gitu ya. Nah, di sini berarti sell stopnya harus dibanyakin guys ya. Jadi sell stopnya yang harus dibanyakin. Oke, sell stopnya jadi harus dibanyakin karena trennya masih tren turun. Tapi perlu ingat
Ini Bollinger bawah, ini sudah menandakan area sideways, breakout dulu ya. Jadi sudah agak lurus dikit, nanti bisa kemungkinan bisa berbalik arah ke atas ya. Jadi bisa ke atas juga ini, nanti ke atas gitu, bisa juga ya. Jadi tergantung ini, cuma kalau cara melihatnya begini ya, tapi kita patokannya di Bollinger ini ya. Bollinger tengahnya ini belum tersentuh, jadi kemungkinan belum bisa naik ya. Jadi masih ada naik turun seperti itu ya. Oke, sekian aja, kita akhiri. Jangan lupa like, comment, dan share, jangan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan inbox kalau misalnya mau ikutan, atau di subscribe di channel saya di Studio 9 Heboh Sendiri Channel. See you, bye bye.